Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Kita berjumpa kembali dengan Podcast Saga. Yang pagi ini Podcast Saga meliput acara kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui implementasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di Bundaran HI bersama Kementerian PPPA, serta yang nantinya akan ikut berkampanye bersama-sama kita Dare to Speak Up, Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Baik, Alhamdulillah Pak Deputi. Mungkin ada beberapa statement untuk sahabat keluarga kita. Ini Pak Sesmen. Ada kegiatan apa ini Pak dari Kementerian PPPA pagi ini? Ya, jadi pada pagi hari ini kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ingin melakukan sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, tujuan daripada sosialisasi ini adalah meningkatkan pemahaman kepada seluruh komponen masyarakat agar mereka paham bahwa undang-undang ini sudah mulai berlaku. Nah, karena itulah kemudian kita mengharapkan ke depan agar segala tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak bisa kita akhiri untuk menjadikan Indonesia maju ke depan. Amin. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pak, ini kita tolong bicara ke Podcast Saga, sahabat keluarga. Kita pagi ini apa urgensinya sehingga kampanye ini diadakan, Pak? Ini akan melakukan sosialisasi sambil jalan, sambil memeriahkan Car Free Day yang diselenggarakan di seputaran Bundaran HI, dan kita berharap masyarakat akan tahu bahwa sudah ada undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan kita berharap semua pihak ikut membantu untuk melakukan upaya pencegahan dan menangani serta sedapat mungkin dapat ikut berperan dalam memulihkan korban kekerasan seksual. Ada dua keyword, di satu pencegahan dan juga kedua pemulihan terhadap korban tindak kekerasan, baik terhadap perempuan maupun anak. Pak Deputi, ini partisipasi masyarakat luar biasa pada pagi hari ini. Kiranya ke depan harapannya seperti apa untuk partisipasi masyarakat, Pak? Ya, tentunya untuk isu-isu perempuan dan anak kita perlu banyak melibatkan ya masyarakat, karena tanpa partisipasi masyarakat tentunya kita tidak bisa bergerak sendiri pemerintah. Oleh karena itu kita mengajak lapisan masyarakat, ayo kita dukung terutama untuk pencegahan kekerasan seksual pada perempuan maupun anak. Cegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Stop kekerasan sekarang juga. Terima kasih Pak Deputi. Bapak Ibu, para tidak hanya korban yang melihat, mendengarkan, kita sudah punya hotline 121 atau melalui WhatsApp 081 111 129 129. Nah, di sini juga Transjakarta juga punya ya, hotline. Ketika ada kekerasan bisa melalui Kalau dari Transjakarta kami sangat mendukung untuk juga stop kekerasan terhadap anak dan perempuan. Ini kita punya hotline di 1500 102. Jadi berani lapor. Bu Tuti, karena di sini juga ada Duta Stop Kekerasan Seksual, bisa menyampaikan, nanti bisa kita bersinergi, berkolaborasi. Di DKI Jakarta, 12 perguruan tinggi telah memiliki duta mahasiswa anti kekerasan. Dan ini dipilih setiap tahunnya dan menjadi kegiatan strategis daerah. Mohon melalui forum ini Ibu Udin
seandainya hal ini bisa diperluas di perguruan tinggi lainnya, bahkan barangkali di seluruh Indonesia. Dan ini kami perkenalkan yang hadir di sini adalah yang sampai ke final, mereka dari 9 perguruan tinggi. Ini salah satunya dari Universitas mana? Universitas Budi Luhur. Jadi mereka melaksanakan kegiatannya tidak di kampus saja, bahkan ini bisa dengan masyarakat. Izin Ibu untuk Budi Luhur kami laporkan juga sudah dikonversi menjadi SKS KKN, Duta Mahasiswa Anti Kekerasannya. Jadi mereka juga bisa mendapatkan angka kredit, mudah-mudahan ini bisa direplikasikan di perguruan tinggi lainnya menjadi pengganti KKN ya. Jadi sudah dikonversi SKS-nya, izin Ibu. Dan kami izin 1.500 102 sebentar lagi akan terintegrasi dengan P2 TP2A URC-nya unit reaksi cepatnya, di mana di sana dilayani baik dengan telepon maupun WhatsApp di 0813 176 17622. Terima kasih Bu Gunti, ini inspirasi yang sangat menarik ya, apa yang dilaksanakan di beberapa kampus untuk melahirkan duta-duta untuk stop kekerasan seksual di lingkungan kampus. Manusia di dunia titisan surga, pasti dia anak-anak kita. Mereka cahaya penerang semesta, penuh irama gerakan dunia. Mari bersama hidupkan mereka, sayang setara sejahtera. Tapi mengapa masih saja banyak kekerasan menimpa mereka di kota, di desa dan rumah kita? Cukup sudah, akhiri semua. Stop kekerasan pada perempuan, stop kekerasan pada anak kita, stop ketidakadilan untuk mereka. Bersama kita pasti bisa. Manusia di dunia berhati berlian, pasti dia larang perempuan. Manusia di dunia titisan surga, pasti dia anak-anak kita. Stop kekerasan pada perempuan, stop kekerasan pada anak kita, stop ketidakadilan untuk mereka. Bersama kita pasti bisa. Stop kekerasan pada perempuan, stop kekerasan pada anak kita, stop ketidakadilan untuk mereka. Bersama kita pasti bisa. La la la, perempuan bahagia. La la la, anak-anak ceria. La la la, semua bahagia menuju Indonesia hebat. Oh oh oh, la la la, perempuan bahagia. La la la, anak-anak ceria. La la la, semua bahagia menuju Indonesia hebat. Nah ini Bu, halte kami Bu Transjakarta, kami revitalisasi. Kalau ininya perempuannya berapa ya pengemudinya? Oh banyak Bu, kami jadi sekitar ada 10% dari total, hampir 10 itu perempuan Bu pengemudinya. Dan mereka itu sangat kita juga selain persamaan gender, tapi kami juga memberikan mereka kayak semacam cuti yang memang harus dimiliki perempuan, bukan beda dengan laki-laki. Iya betul betul. Bergembira semua,
sudah bebas negeri kita. Kegiatan pagi ini kita gerak jalan bersama ya dengan tema stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tentu langkah kita hari ini adalah kita mengajak semua lapisan masyarakat untuk berani berbicara. Dare to speak up itu memang terus kita kampanyekan di kementerian ini agar kita bisa memberikan keadilan kepada korban dan efek jerah kepada pelaku. Tentu yang utama pada hari ini keberanian untuk berbicara terus kita gaungkan. Karena apa? Karena kita sudah punya payung hukum ya yang sudah ditandatangani Bapak Presiden, yaitu adalah Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, pada hari ini mudah-mudahan momentum ini akan bisa menjadi gerakan kita bersama. Hari ini kami juga dibantu oleh mitra-mitra selain dari Dinas P3A DKI Jakarta, kemudian dari Transjakarta, beberapa mitra-mitra, teman-teman dari Grab, dan mitra-mitra yang lainnya, terutama para teman-teman yang pemerhati perempuan dan anak, kita ajak gerak bersama. Mudah-mudahan melalui kegiatan hari ini kita bisa bangun sinergi, kolaborasi, karena sejatinya untuk bisa kita menurunkan angka kekerasan, kemudian memberikan pendampingan, memberikan efek jerah kepada pelaku, ini adalah kekuatannya adalah gerakan yang terintegrasi. Kita lakukan di semua lintas stakeholder yang ada. Forum anak, kemudian ada forum genre, kemudian juga ada duta mahasiswa anti kekerasan. Nah, ini kan beberapa kampus yang sudah membuat duta mahasiswa anti kekerasan. Kita harapkan bisa menjadi inspirasi bagi kampus-kampus yang lainnya, karena ini dibutuhkan gerakan bersama, ya, semangat bersama, komitmen bersama untuk stop kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, demikian juga kepada kelompok. Hewan yang sangat setia, anjing itu namanya. Hewan yang halus bulunya, miau-miau bunyinya. Sukanya bermanja-manja, anjing itu namanya. Di sana aku merasa senang, karena aku tak engkau ku banggakan, engkau ku Bu, ini biar masyarakat tahu nih ya Bu ya. Jadi undang-undang TPKS itu sudah ada, sudah sah. Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini kan memang melalui proses yang sangat panjang ya. Sudah lama sekali 2012 mulai disuarakan, 2016 itu sudah masuk proleg. Nah, syukurnya dengan kerja kolaborasi yang luar biasa antara pemerintah, DPR, tentu saja dukungan partisipasi masyarakat yang akhirnya 12 April 2022 itu disahkan di DPR dan tanggal 9 Mei
ditandatangani oleh Bapak Presiden kita. Jadi bila menemukan kekerasan dimanapun sudah bisa lapor dan udah ada undang-undangnya, jadi udah ada hukum-hukumnya semua ya Bu ya. Izin Bu, ini kan fenomena yang terjadi kan kekerasan makin wah gitu. Gimana nih Bu? Kayak batu es nih kayaknya. Kalau kita bicara kekerasan, ini memang fenomena gunung es ya. Sejatinya dari data yang dilaporkan, kita punya Simponi PPPA, itu realitanya masih banyak kasus yang tidak terlaporkan. Ya, tapi sebenarnya kami di kementerian ini di pertengahan Desember kita sudah melakukan survei bekerja sama dengan BPS secara prevalensi sebenarnya kekerasan itu menurun ya. Namun masih memprihatinkan. Tapi syukurnya 1 tahun belakangan ini tiada hari tanpa berita kekerasan. Ini tidak terlepas seperti kampanye yang kita lakukan hari ini. Dare to speak up, ayo berani berbicara, ya itu akan menjadi penting. Nah selain dampak daripada media sosial, ini juga tidak terlepas daripada masyarakat sudah tidak lagi menganggap aib. Ya. Kekerasan seksual, kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, mereka sudah tidak menganggap aib lagi, sehingga mereka berani untuk melapor. Nah berani untuk melapor ini akan menjadi penting, tidak hanya korban. Kami harapkan juga yang melihat, mendengar itu ikut melapor untuk kita bisa memberikan keadilan kepada korban dan efek jerah kepada pelaku. Nah kami di Kemen PPA ini kan kita sudah punya hotline ya, Sapa 129, hotline satu bisa melalui telepon 129 atau WhatsApp 081 111 129 129. Nah hari ini juga hadir mitra-mitra kami yang juga punya hotline. Ya baik, izin sekaligus izin lapor ke Ibu Menteri di DKI Jakarta yang masuk ke Jakarta Siaga 112 dan yang masuk ke 0813 176 17622 maupun yang datang langsung ke UPTD PPPA kami yang saat ini masih bernama P2TP2A dan melalui 19 pos pengaduan yang ada di RPTRA, rata-rata ibu sekitar 1.700 setiap tahunnya, yang 30%-nya ini memerlukan bantuan hukum, 30%-nya lagi memerlukan pendampingan psikologi, 30%-nya memerlukan pendampingan, 2-4% memerlukan pemeriksaan di rumah sakit atau perawatan di rumah sakit, dan 2-4% rata-rata memerlukan rumah aman ibu. Dengan adanya Undang-Undang TPKS, Undang-Undang 12 tahun 2022 ini, maka kami juga berharap seperti yang selalu diarahkan oleh Ibu Menteri, pelayanan one stop service satu pintu PPPA ini dapat terus kita perkuat, izin Ibu, melalui berbagai fasilitasi yang berpusatnya di Kementerian PPPA dengan konkurennya di Dinas PPAPP atau UPTD PPPA, atau kalau di Jakarta masih UPT P2TP2A ini, izin Ibu. Dan kami sudah membentuk dengan BUMD, di sini ada Transjakarta, tapi juga ada LRT Ibu, Light Rail Jakarta yang juga sudah berkampanye anti kekerasan. Selain TJ tentu saja Transjakarta. Juga MRT. Sebenarnya ada MRT juga. Saya dari tadi nyari MRT, di sini ada juga. Oh, jadi berbeda ya Transjakarta sendiri. Transjakarta berbasis busway. Jadi berbasis jalan raya itu adalah Transjakarta BUMD kami. Kemudian BUMD Jakarta untuk MRT ini yang kita bisa lalui di bawah mulai dari Bundaran HI ini, juga ada LRT. LRT ini ada di Velodrome sana, mulai dari nanti mungkin juga dari LRT sendiri kampanye apa saja yang pernah dilakukan. Demikian juga Transjakarta yang semuanya sudah memiliki pos sahabat perempuan dan anak dan petugasnya sudah dilatih berbasis ISO 2001 9001 2015 izin Bu Menteri. Jadi dari Jakarta juga sudah ada hotline-nya, kemudian dari Transjakarta berapa, bagaimana? Silakan Bu. Karena ini adalah berani bicara, semua harus bicara. Betul itu ya Bu ya? Terima kasih izin Ibu Menteri. Jadi kami dari Transjakarta sudah lama mendukung stop pelecehan seksual. Jadi kami apalagi di public transport itu merupakan titik yang sangat rawan Ibu Menteri. Sehingga kami dari Transjakarta sudah lama mengkampanyekan seperti yang kaos ini, stop pelecehan seksual. Bahkan kami juga sudah mendukung salah satu
bentuk dukungan kami adalah kami menyebar 50 pos sapa di seluruh koridor kami, di 13 koridor. Di setiap pos sapa itu ada 2 duta yang kami juga kerjasamakan dan koordinasi serta kolaborasikan selalu dengan Kementerian PPPA itu untuk menjadi duta. Di setiap pos itu kita ada 2 duta. Jadi kami saat ini sudah ada 50 pos sapa di seluruh koridor, di 13 koridor kami untuk mendukung stop pelecehan seksual. Dan kami juga ada hotline ya di 1.500-102. Jadi kami juga menghimbau dan kami juga seperti tadi Ibu Menteri katakan, tidak korban yang datang ke kami, tapi kami berusaha untuk mendatangi korban karena biasanya mereka mungkin agak merasa masih takut dan malu, dan kami yang akan mensupport dan mendukung mereka. Dan kami juga punya hashtag yang sama seperti yang selama ini dilakukan adalah cegah bersama, berani lapor. Cegah bersama, berani lapor. Luar biasa, tepuk tangan. Ayo kasih nomor hotline, langsung nomor hotline. Baik, terima kasih. Izin Bu Menteri, izin Bu Kadis. Baik, kalau untuk di LRT saat ini memang kita sudah memiliki pos sapa sahabat perempuan dan anak di seluruh stasiun LRT. Jadi untuk di rute dari Kelapa Gading, Pegangsaan 2 sampai dengan Velodrome. Ya, jadi memang bagi LRT bentuk layanan ini tidak terpisahkan Bu dari layanan secara keseluruhan ya. Jadi integrated service, di mana kami juga secara berkala itu memberikan pelatihan kepada tim pelayanan khususnya yang berada di area stasiun yang memang berhubungan langsung dengan penumpang untuk dapat bertindak cepat ketika ada pelaporan terkait dengan tindakan kekerasan ini, dan secara kontinu kami juga melakukan kampanye anti kekerasan. Adapun untuk kontak center LRT Jakarta itu ada di Karla di nomor 021 508 99909. Tuh ya, 508 9909. Betul ya? Wah, luar biasa saya. Ya, ini memang hari ini agendanya adalah menghafal semua hotline. Pokoknya yang paling gampang terserah ya. Pokoknya begitu ya Bu ya. Yang penting harus lapor, berani bicara. Oke, LRT sudah, Trans sudah, Dinas sudah. Grab tiba-tiba ada di sini. Selalu mitra kami juga membantu kegiatan selalu di sini. seperti itu. Berarti kebalik, kok saya ada di sini ya? Ibu bisa ngajak saya, Bu. Silakan. Mohon izin Bu Menteri, sebenarnya Grab sudah lama sekali bekerja sama dengan Kementerian PPPA. Dan apa sih yang kami lakukan? Pertama-tama adalah kami bersama-sama dengan Kementerian PPPA membantu mengedukasi, sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Dan secara bersamaan kami juga bekerja sama dengan Komnas Perempuan. Jadi kami kan banyak sekali ya Bu ya, mitra pengemudi dan sebagainya. Nah, kami bekerja sama dengan Komnas Perempuan. Yang pertama adalah mengedukasi para mitra pengemudi kami yang banyak sekali itu, yang jutaan itu. Karena mereka kadang-kadang nggak tahu, mulai dari menyapa yang Bu pagi ini kok cantik sekali, itu kan sebenarnya juga nggak proper gitu kan ya. Jadi itu yang kami lakukan, tetapi kami juga tidak cuman itu, kami juga memastikan bahwa setiap pengguna dan setiap mitra pengemudi kami itu bisa melaporkan Bu. Bisa tulis di chatnya bahwa misalnya ini pengemudinya melakukan hal-hal yang nggak benar, atau pengemudinya juga bisa mengatakan banyak juga sih Bu yang penumpangnya yang bandel gitu ya. Jadi oleh kami, pertama-tama kami telepon, terus kami educate. Kalau misalnya lebih dari 2 kali melakukan hal yang sama, mereka akan kami suspend. Jadi kalau yang sudah menjadi korban, kami ada pendampingan Bu, untuk memastikan bahwa mereka secara psikologis juga oke. Tapi benar yang Ibu Menteri katakan, kadang-kadang mereka malu. Tapi kami berusaha pelan-pelan, tentunya bekerja sama dengan Kementerian dan Komnas, bagaimana caranya yang terbaik untuk
menyampaikan. Kemudian kami juga sebagai platform, kami juga bekerja sama sehingga Sapa 129 ada di platform kita juga. Luar biasa. Oke, terakhir Bu Menteri nih sebelum kita bagikan kuis pertanyaan kepada masyarakat Car Free Day, boleh Bu Menteri menyampaikan. Iya, tadi juga terima kasih banyak. Tadi sudah disampaikan bagaimana teman-teman sudah bersinergi, berkolaborasi dengan kami Kemen PPA. Tentunya harapan kami tadi juga disampaikan kerjasama dengan Komnas Perempuan, kami Kemen PPA bersama Komnas Perempuan, karena di sini juga saya lihat teman-teman dari EPL itu kita sudah ada MOU penandatanganan satu data ya antara Kemen PPA, EPL, demikian juga dengan Komnas Perempuan. Nah, tentu harapan kami hari ini selain teman-teman dari LRT, P3A, DKI Jakarta, Transjakarta, Grab, harapan kita teman-teman yang lainnya, para pemerhati perempuan dan anak, kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya sinergi kolaborasi yang sudah dibangun selama ini. Ya, baik Ibu Menteri. Nah, ini juga ada buku ternyata Ibu ya. Ini ada Ibu Deputi. Kita ada buku pintar ya, nanti kita akan bagikan, kami harapkan bisa disosialisasikan pada teman-teman, karena banyak sudah inovasi-inovasi terkait dengan Undang-Undang 12 tahun 2022 ini. Kita masih dalam proses untuk turunan pelaksanaannya melalui Perpres maupun melalui PP. Tapi di sini buku pintar ini mudah-mudahan ini sangat komprehensif, sederhana, yang bisa menjadi teman-teman siapapun yang memegang buku ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga mensosialisasikan kepada lingkungan sekitar, demikian juga kepada lingkungan yang lebih luas lagi. Iya. Ya, selain dalam buku pintar, Ibu Menteri juga menugaskan pada kami untuk membuat insight atau overview dari undang-undang ini dalam bentuk video infografis. Jadi dari mulai prosesnya, menggambarkan prosesnya, isinya, kemudian juga sampai harapan-harapan terakhir, dan juga nanti ditutup dengan ada message-nya dari Ibu Menteri bahwa ini sebagai bentuk negara hadir untuk menyelesaikan persoalan kekerasan seksual dan memberikan kepentingan terbaik bagi korban kekerasan seksual. Itu. Infografisnya bisa dilihat di Nanti ada di kami, nanti website kami ada di sana, kemudian nanti juga secara masif akan kami sosialisasikan dalam event-event, dan sebentar lagi Ibu Menteri juga akan melakukan roadshow. Sudah siap? Semuanya siap? Musik! Manusia di dunia berhati berdiam, pasti dia para perempuan. Manusia di dunia titisan surga, pasti dia anak-anak kita. Mereka cahaya penerang semesta, penuh irama gerakan dunia. Mari tingkatkan peran ibu dan keluarga agar anak Indonesia ceria. Kini waktunya untuk kita akhiri kekerasan yang menimpa mereka di kota, di desa dan rumah kita. Cukup sudahi semua. Semuanya bilang stop kekerasan perempuan dan anak, stop perkawinan dan pekerjaan, stop ketidak
Stop kekerasan perempuan dan anak. Stop perkawinan dan pekerjaan anak. La la la, perempuan berdaya. La la la, anak-anak terlindungi. La la la, semua bahagia menuju Indonesia maju. La 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 la, perempuan berdaya. La la la, anak-anak terlindungi. La la la, semua harus peduli bila ada kekerasan. Mari kita laporkan, Sapa 129. Mohon untuk sahabat keluarga dimanapun berada ini ada pesan-pesan dari Ibu Menteri. Kenapa hari ini kita berkampanye dan kampanye apa? Serta sekarang kenapa kita naik Transjakarta, Ibu? Tentunya hari ini kita kan kampanye Dare to Speak Up ya. Belakangan ini tiada hari tanpa pemberitaan kekerasan. Nah ini perlu menjadi gerakan kita bersama. Sinergi kolaborasi harus kita bangun untuk mencegah. Kita harus bicara melalui hulunya. Tapi ketika sudah terjadi kekerasan, bagaimana penanganan itu bisa dengan cepat, tuntas, itu juga menjadi penting. Nah hari ini kami menyampaikan terima kasih yang luar biasa upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah DKI Jakarta, kemudian juga Transjakarta. Dari semua lini ya, LRT itu sudah punya dari hotline ketika ada kekerasan harus melapornya kemana. Nah ini Transjakarta juga. Transjakarta juga ada melalui hotline 1.500 102. Kemudian kami di Kemen PPPA itu ada hotline 129, kemudian juga bisa melalui WhatsApp 081 11 129 129. Siap Ibu. Kalau untuk di DKI Jakarta bisa Jakarta Siaga 112 atau WhatsApp ke 0813 176 176 22 P2TP2A. Jadi Ibu hari ini itu kita naik bis ini tentu ada maksudnya ya Bu ya? Tentu, karena kami juga menyampaikan apresiasi Transjakarta ini kan sudah ada tempat-tempat yang sangat spesial untuk memberikan tempat yang aman bagi para lansia, ibu hamil, perempuan, disabilitas. Ini kita terima kasih banyak, tentunya kita harapkan ini menjadi inspirasi daripada transportasi lainnya. Karena bagaimanapun juga pencegahan, kemudian penanganan isu kekerasan akan menjadi penting karena salah satu daripada tempat terjadinya kekerasan itu adalah di transportasi. Nah, ini akan menjadi penting kehadiran perhatian daripada pengelola transportasi untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, yaitu siapa dia, perempuan, anak, dan tentunya kelompok disabilitas. Pesan Ibu untuk penumpang Transjakarta kalau terjadi nih Bu pelecehan, itu apa? Mereka mesti ngapain? Nah, itu kan kita sudah ada hotline. Mereka harus melapor ke hotline. Tadi sudah disampaikan kami punya, kemudian Trans punya, kemudian DKI juga punya. Nah, ini laporkan dan jangan takut melapor. Apalagi kita sekarang sudah punya undang-undang leg spesialis ya yang akan memberikan keadilan kepada korban dan efek jera kepada pelaku. Yaitu undang-undang apa itu? Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, karena itu sudah diundangkan tanggal 9 Mei ya, sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden Bapak Joko Widodo. Ada pesan Ibu Menteri tadi untuk sahabat keluarga jangan takut melapor dimanapun kejadian itu. Apakah hanya korban Ibu yang melapor? Siapa Bu yang bisa melapor? Tentunya sahabat keluarga semuanya
ketika ini kalau kita bicara masalah pelaporan kekerasan, ini tidak hanya yang melapor itu korban dan keluarga korban. Siapapun yang melihat atau mendengarkan, tolong, karena kita harus peduli untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak di Seantero Nusantara ini. Akan menjadi penting siapapun yang melihat, mendengar, tidak hanya korban dan keluarga korban, berhak untuk melaporkan kekerasan dimanapun, karena kekerasan itu bisa terjadi kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dan oleh siapapun. Iya, izin Bu. Bagi mereka yang melapor, apakah dilindungi Ibu? Kan banyak juga yang takut nih Bu. Nah itu yang menjadi perhatian karena mereka sangat kontak mereka, privasi mereka betul-betul aman ya, karena melalui call center kita mereka aman. Kami baik korban maupun yang melihat, mendengar, yang mengetahui jangan takut karena dilindungi oleh undang-undang gitu Ibu kira-kira. Jangan takut lapor. Mungkin dari Transjakarta silahkan. Kami pun dari Transjakarta, Ibu Menteri izin dan Bu Kadis, kami sangat mendukung kegiatan stop pelecehan seksual seperti yang kami sudah kampanyekan. Ini sudah ada stop pelecehan seksual dan bahkan ada 1.500.102 untuk melaporkan. Dan hashtag kami juga cegah berani lapor. Jadi di kami pun di Transjakarta, kami juga ada Posapa Bu di 50 Posapa di kami, dan kami punya di seluruh koridor untuk mencegah. Jadi tidak hanya sudah terjadi, tetapi kami dari dini kami upaya keras sekali untuk pencegahan. Dan kami punya petugas layanan halte, petugas layanan bus yang juga sudah dibekali untuk melihat indikasi. Jadi baru indikasi saja kami sudah bisa menindak. Jadi kalau kan seperti tadi Bu Menteri katakan, tempat yang rawan itu adalah di transportasi publik ya Bu ya. Jadi di halte maupun di bus itu ada indikasi saja, itu sudah bisa ditindak oleh petugas layanan kami. Hari ini mungkin Bu Tuti ya, hari ini adalah menguatkan komitmen kita. Sebenarnya komitmen semua pihak itu sudah ada, tapi momentum hari ini adalah lebih menguatkan komitmen kita. Kita bersinergi, berkolaborasi karena kita sudah punya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 untuk melindungi korban ya, karena undang-undang yang lex spesialis yang sangat komprehensif yang akan bersama melindungi. Kita bisa ya. Iya. Mari kita sinergi, kolaborasi bersama kita bisa. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Harapan ke depan? Tentunya kepada sahabat keluarga semua, kita sudah banyak ya regulasi kebijakan, demikian juga konstitusi sudah mengamanatkan memberikan hak dan perlindungan kepada semua warga negaranya. Makanya jangan takut untuk melapor, jangan takut para perempuan untuk bermimpi, karena setiap perempuan punya hak yang sama. Kita punya mimpi-mimpi untuk kita wujudkan menjadi perempuan yang berdaya. Kemudian bagaimana pemenuhan hak ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Sahabat keluarga, semangat. Sahabat keluarga, sayang keluarga, dimanapun menjaga. Sampai jumpa kembali pada podcast Saga yang berikutnya. Salam dari kami semua. Terima kasih. Stop pelecehan seksual.